Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, good morning. As usual, before we start our lesson, let's pray together to our God in order to be easy for us to learn our lesson. Praying start. Halo anak-anak, hari ini kita belajar subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin kalian sudah belajar kan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kalian bisa lihat gambar di samping, itu adalah gambar Udin mulai dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Nah, itu adalah contoh pertumbuhan. Perhatikan gambar di samping, itu adalah perkembangan Udin. Udin yang mulai dari bayi, bisa merangkak dan berjalan, itu yang dialami Udin adalah pertumbuhan. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan bertambahnya tinggi dan berat badan. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Jadi, pertumbuhan adalah perubahan jasmani yang terjadi mencapai kematangan fisik. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping itu adalah Udin saat meminum susu di dalam botol susu. Dan gambar satunya adalah Udin saat makan berbagai jenis makanan. Nah, apa ya yang dialami Udin? Ya, yang dialami Udin adalah perkembangan. Apa ya tandanya? Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan seseorang dan pola pikir. Jadi, perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Nah, kalian tahu tidak apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Ya, pertumbuhan adalah terletak pada fisiknya, seperti contohnya bertambah berat badan dan bertambah tinggi badan. Tetapi jika perkembangan, dia terletak pada kemampuan yang dimiliki. Nah, contoh dari perkembangan itu seperti kita dulu yang masih kecil, yang belum bisa apa-apa. Kemudian kita bisa tengkurap, bisa merangkak, bisa berjalan. Nah, itu yang namanya perkembangan. Jadi kemampuannya itu namanya perkembangan. Tapi kalau pertumbuhan yaitu bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat badan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu juga ada faktornya. Faktor-faktor apa ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama adalah makanan bergizi. Yang kedua, keturunan orang tua. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Yang keempat adalah rekreasi. Dan yang terakhir adalah olahraga. Dan kali ini kita belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ustazah yakin kalian sudah bisa kan menghitung penjumlahan. Nah, kali ini penjumlahannya yaitu angka ribuan. Oke, kita lihat soal yang ada di samping. Yaitu soalnya 2653 ditambah 3302 sama dengan. Nah, jangan lupa kita harus memakai teknik susun ke bawah. Dan jangan lupa juga kalau kita berhitung teknik susun ke bawah dimulai dari belakang. Oke, lihat. Nah, sudah. Dimulai dari 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5.955. Sudah paham? 1. Pengetahuan jual beli diperlukan adalah pengurangan. Yuk kita belajar pengurangan dengan angka ribuan. Nah, kita belajar pengurangan tanpa teknik
menyimpan. Berikut soalnya. 5.478 dikurangi 1.254. Jangan lupa memakai teknik susun ke bawah. Dan jangan lupa juga jika kita berhitung susun ke bawah dimulai dari belakang. Oke, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4.224. Nah, jika kita sudah bertambah besar dan kekuatan otot tangan kita sudah kuat, yuk mencoba berlatih gerakan kuat dan lemah pada tarian. Gerakan pertama, angkat tangan kanan ke atas, lalu bergantian tangan kiri dengan kuat seperti mengangkat beban. Nah, gerakan itu termasuk gerakan kuat. Gerakan kedua yaitu angkat kedua tangan ke atas, lalu turunkan secara perlahan. Nah, itu termasuk gerakan lemah. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu angkat ke atas seperti membentuk huruf U dengan kuat. Itu termasuk gerakan kuat. Gerakan keempat yaitu merentangkan kedua tangan dan pergelangan diputar secara perlahan. Nah, itu termasuk gerakan lemah. Gerakan kelima yaitu mengancungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua tangan dengan arah yang berbeda seperti ini. Dan itu termasuk gerakan kuat. Gerakan keenam yaitu bertepuk tangan, dimulai dari gerakan atau tepukan tangan pelan hingga kuat seperti ini. Nah, itu ada dua gerakan, yaitu gerakan lemah dan gerakan kuat. Keragaman adalah karunia Allah yang wajib kita syukuri. Keragaman dapat memperkuat persatuan. Nah, ada yang tahu apa keberagaman itu? Ya, keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama agama, ras, suku bangsa, makanan tradisional, dan lain-lain. Nah, apa aja ya manfaat sikap bersatu? Manfaat sikap bersatu di sekolah terutama 1. Terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. 2. Terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. 3. Dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Dan 4. Mencegah terjadinya perselisihan. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Jika kalian selalu menerapkan, pasti kalian punya teman banyak. Sikap bersatu adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Ada yang masih ingat bagaimana bunyinya? Ya, benar sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang ingat juga simbolnya? Ya, simbolnya adalah rantai emas. Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Bisa dilihat. Nah, perhatikan gambar di samping. Anak-anak sedang melakukan olahraga tarik tambang. Kemudian, perhatikan dulu gambar yang pertama. Kemudian, perhatikan gambar kedua. Di situ, Edo terjatuh. Ternyata setelah ditanya, Edo tidak sarapan pagi. Nah, kira-kira menurut kalian untuk menjadi kuat bagaimana? Ya, makan makanan yang bergizi. Karena makanan penting untuk kesehatan. Nah, makanan yang baik bagi kesehatan itu apa ya?
Makanan yang baik bagi kesehatan adalah makan makanan yang bergizi. Yang pertama, ini adalah gambar makanan pokok. Nah, makanan pokok terdiri dari apa saja? Nasi, roti, gandum, dan kentang. Makanan pokok mengandung gizi karbohidrat. Kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk mengandung gizi yaitu protein. Protein ada dua, protein hewani dan protein nabati. Apa ya protein hewani? Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya daging ayam, daging sapi, dan ikan-ikanan. Dan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah tempe, tahu. Gambar ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran mengandung gizi vitamin. Gambar keempat yaitu buah-buahan. Buah-buahan juga mengandung banyak vitamin A, vitamin C, dan vitamin yang lainnya. Gambar kelima yaitu susu. Susu mengandung banyak vitamin juga mineral. Nah, itu adalah berbagai macam makanan yang bergizi. Nah, makanan yang baik bagi kesehatan itu adalah makanan yang bergizi. Ternyata makanan juga ada makanan sehat dan makanan tidak sehat. Apa ya makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang beragam dan mengandung nutrisi berupa karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Contoh makanan sehat. Makanan tidak sehat adalah makanan yang kandungan gizinya tidak seimbang dan tidak memiliki banyak kandungan gizi. Contoh makanan tidak sehat. Perhatikan gambar permainan di samping. Namanya adalah permainan kijang dan rusa. Kijang dan rusa permainannya yaitu ada dua kelompok kijang dan rusa. Saat guru menginstruksikan memanggil salah satu nama kelompok, contoh rusa, berarti rusa melompat ke depan dan kijang berjalan ke belakang. Seperti itu seterusnya. Jika yang salah dan tidak sesuai instruksi itu yang kalah. Nah, dalam permainan tersebut apa saja ya terdapat gerak, berjalan, dan melompat. Nah, contoh permainan ini adalah contoh melatih kekuatan daya tahan tubuh. Sekian pembelajaran dari Ustazah ya. Semoga kalian semua bisa paham dan ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ustazah.